Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Setiap pagi meja makan di rumah banyak orang tua Indonesia hampir selalu sama. Nasi putih hangat, tempe goreng sambal sedikit, dan sayuran sederhana seperti kol tauge atau petai. Semua tampak biasa, semua terasa aman. Karena kita percaya, satu hal yang penting makan sayur. Tapi izinkan saya bertanya dengan hati-hati. Bagaimana jika ternyata justru dari sayuran-sayuran itulah muncul gangguan kesehatan yang kita anggap sebagai wajar karena usia? Perut kembung tiap malam, nyeri lutut, tanpa sebab badan cepat lelah, kencing tidak tuntas, atau bahkan pingsan setelah makan pagi. Kita kira tubuh yang menua. Padahal bisa jadi ada sesuatu yang lebih halus, lebih diam-diam, dan lebih dekat sayuran yang selama ini kita konsumsi tanpa curiga. Saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia dari Temanggung hingga Makassar. Dan semakin lama saya praktik, semakin saya sadar bukan hanya soal obat, bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari, termasuk makanan yang terlihat paling sehat sekalipun. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenali 7 jenis sayuran yang sangat populer di dapur Indonesia. Sayuran yang mungkin ada di piring makan siang Bapak Ibu minggu ini. Sayuran yang jika dimasak atau dikonsumsi dengan cara yang salah bisa menjadi beban berat bagi ginjal, sendi, sistem saraf, bahkan gula darah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa menghindari kesalahan kecil yang sering tidak disadari namun bisa berdampak besar di usia lanjut. Mari kita mulai. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Nur Hayati, 64 tahun, tinggal di daerah lereng Merapi, Magelang. Beliau datang ke klinik dengan keluhan yang cukup umum di usia lanjut, tidur, tidak nyenyak, perut terasa penuh setiap malam, dan sering sekali sendawa setelah makan. Awalnya beliau mengira penyebabnya adalah karena maag atau masuk angin. Tapi setelah saya tanyakan lebih jauh tentang pola makan, saya menemukan satu kebiasaan yang cukup mencolok. Hampir setiap malam beliau makan nasi goreng kol buatan anaknya. Enak, murah, dan sederhana. Tapi setelah diminta menghentikan konsumsi kol selama 2 minggu, gejalanya perlahan membaik, tidur lebih nyenyak, perut terasa lebih ringan, dan tidak lagi sering bangun malam. Kol atau kubis memang terlihat sangat bersahabat. Warnanya pucat, teksturnya renyah saat mentah dan menjadi lembut ketika ditumis. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar manapun, dan sering menjadi bahan pelengkap utama dalam berbagai masakan rumahan, oseng kol, capcay, soto, dan tentu saja nasi goreng. Namun sayangnya kol juga termasuk sayuran yang sangat tinggi kandungan gas dan serat fermentasi seperti rafinose dan fruktan. Di dalam tubuh serat ini akan difermentasi oleh bakteri usus dan menghasilkan gas dalam jumlah besar. Bagi orang muda, produksi gas ini tidak menjadi masalah besar. Tapi pada usia lanjut, sistem pencernaan sudah melambat secara alami. Gerakan usus menurun, enzim cerna tidak seaktif dulu, dan fungsi lambung tidak sekuat sebelumnya. Akibatnya gas tidak bisa dibuang secepat semestinya. Gas ini akan menumpuk di lambung dan usus, menekan diafragma, dan menyebabkan rasa penuh, sesak ringan, atau begah yang membuat lansia sulit tidur. Dalam beberapa kasus, tekanan gas ini bahkan bisa memperburuk kondisi hernia atau mempercepat gejala refluks asam lambung. Penelitian dari Clinical Nutrition Journal tahun 2017 mencatat bahwa sayuran dari keluarga Brassicaceae seperti kol mengandung serat larut jenis fruktan dan rafinose yang sangat aktif difermentasi oleh bakteri usus. Proses fermentasi ini menghasilkan gas dalam jumlah besar, terutama pada individu dengan fungsi pencernaan lambat seperti lansia. Akibat penumpukan gas ini, lansia bisa mengalami rasa begah, nyeri, ulu hati ringan, bahkan gangguan tidur. Dalam kasus tertentu, tekanan gas juga bisa memperparah gejala refluks atau GERD pada orang usia lanjut. Maka makan kol malam hari atau dalam porsi besar bisa menjadi beban bagi tubuh yang sudah melambat. Bukan berarti kol tidak boleh dikonsumsi, tapi bagi lansia kuncinya adalah cara dan waktu. Kol sebaiknya direbus terlebih dahulu, lalu air rebusannya dibuang sebelum dimasak lebih lanjut. Ini membantu mengurangi kadar gas di dalamnya. Hindari makan kol saat malam hari, apalagi sebagai bagian dari hidangan yang berminyak. Dan yang paling penting, jangan jadikan kol sebagai sayur utama harian. Cukup 1 atau 2 kali seminggu dalam porsi kecil. Jika Bapak Ibu pernah merasa perut begah setelah makan atau susah tidur padahal badan sudah capek, coba ingat kembali apakah hari itu ada kol di piring makan malam Anda.
Jika ia mungkin sudah waktunya menyesuaikan pola makan agar tubuh bisa beristirahat lebih baik. Banyak orang tua menyukai lalapan kemangi. Aromanya khas segar dan seringkali menambah nafsu makan. Tidak sedikit lansia yang merasa lebih ringan pencernaannya setelah makan dengan tambahan beberapa lembar kemangi mentah. Tapi dalam praktik harian saya beberapa kali bertemu pasien lansia yang mengeluh pusing ringan, mudah lelah, dan kadang mual setelah makan siang, padahal makanannya tampak sederhana. Salah satu di antaranya adalah Pak Mulyono, 66 tahun, pensiunan guru dari Brebes. Beliau suka makan tahu tempe goreng ditemani sambal dan lalapan kemangi setiap siang. Sekilas terdengar sangat sehat, tapi keluhan seperti kepala ringan dan tubuh lesu tidak kunjung membaik, meskipun tekanan darah dan kadar gula beliau masih dalam batas normal. Setelah ditelusuri, ternyata fungsi hati beliau mulai menunjukkan tanda perlambatan ringan. Pola ini juga saya temukan pada beberapa pasien lain yang rutin mengonsumsi kemangi dalam jumlah banyak. Daun kemangi mengandung senyawa bernama eugenol, yaitu zat alami yang memberi aroma khas pada daun ini. Dalam jumlah kecil, eugenol memiliki efek anti radang dan antibakteri. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, apalagi setiap hari dan dalam keadaan mentah, eugenol dapat menjadi beban bagi hati, terutama pada lansia yang fungsi detoksifikasinya sudah menurun karena usia atau karena penggunaan obat rutin jangka panjang. Selain itu, kemangi juga memiliki efek menurunkan tekanan darah secara ringan. Bagi sebagian orang muda, efek ini terasa menyegarkan. Namun pada lansia, terutama yang sudah mengonsumsi obat darah tinggi, tambahan efek ini bisa membuat tekanan darah terlalu rendah. Akibatnya muncul gejala seperti kepala ringan lemas atau bahkan hampir pingsan saat bangun dari duduk. Daun kemangi tidak perlu dihindari sepenuhnya karena tetap memiliki manfaat jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Namun untuk orang lanjut usia, penggunaannya perlu dibatasi. Jangan jadikan kemangi sebagai lalapan harian. Cukup konsumsi 1-2 kali seminggu dan dalam jumlah kecil sekitar 35 lembar daun saja. Lebih baik lagi jika dikukus sebentar sebelum dimakan agar kadar eugenolnya tidak terlalu tinggi. Bapak Ibu yang mendengarkan, apakah selama ini merasa kepala ringan atau mudah lelah setelah makan siang? Jika ya, coba perhatikan kembali apakah ada kemangi mentah di piring makan. Tubuh lansia punya cara bicara yang halus, kadang lewat rasa pusing kecil, kadang lewat lelah yang tak jelas sebabnya. Mari dengarkan sinyalnya sebelum menjadi gangguan yang lebih besar. Pagi itu seorang ibu datang ke klinik dalam kondisi lemas. Umurnya 70 tahun, tinggal di pinggiran kota Solo, dan mengeluhkan diare ringan yang tak kunjung reda. Ketika ditanya, beliau menjawab dengan santai, "Mungkin cuma salah makan, Dok. Tadi pagi saya sarapan tahu telur pakai tauge mentah." Tidak ada makanan lain yang tampak mencurigakan. Tapi ini bukan kasus pertama saya temui gejala serupa, semuanya bermuara pada satu bahan yang sama, tauge. Tauge atau kecambah kedelai memang terasa segar dan menyenangkan saat dikunyah. Banyak orang menambahkannya pada soto tahu gimbal ketoprak atau hanya sebagai lalapan mentah. Kandungan nutrisinya juga tidak sedikit mengandung vitamin C, serat, dan enzim yang mendukung pencernaan. Namun di balik kesegaran itu, tauge juga dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang paling rentan tercemar bakteri, terutama Salmonella dan E. coli. Kenapa bisa begitu? Karena proses bertunas pada kacang kedelai membutuhkan kelembapan tinggi dan suhu hangat, dua kondisi yang sangat disukai bakteri. Apalagi jika tauge disimpan terlalu lama, dicuci dengan air kurang bersih, atau tidak dimasak dengan benar. Lansia yang daya tahan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu akan jauh lebih rentan terhadap infeksi usus akibat kontaminasi semacam ini. Salah satu ciri khas keracunan ringan akibat tauge adalah diare. Tanpa sebab yang jelas, perut melilit, mual ringan, dan kadang disertai rasa lemas. Pada orang tua, gejala seperti ini bisa cepat membuat tubuh kehilangan cairan, memperparah tekanan darah rendah, dan mengganggu pola tidur maupun makan. Belum lagi lansia yang memiliki gangguan lambung atau sedang dalam pemulihan penyakit akan lebih sulit pulih jika terpapar bakteri dari makanan mentah. Apakah ini berarti tauge harus dihindari sepenuhnya? Tidak. Tauge tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat asalkan dimasak dengan benar. Untuk lansia, sebaiknya tauge direbus minimal 3-5 menit sebelum dikonsumsi. Hindari mencampurkannya mentah ke dalam makanan, terutama jika disiapkan di warung makan yang tidak terjamin kebersihannya. Bapak Ibu yang biasa makan soto ketoprak atau tahu gimbal, coba ingat kembali apakah taugenya matang atau masih mentah.
Kadang masalah pencernaan yang kita kira karena cuaca atau kelelahan bisa jadi berasal dari 1 sendok sayur yang tidak dimasak tuntas. Maka mari kita lebih hati-hati tanpa harus menghindari semuanya. Yang penting tahu cara aman, tahu batasannya. Paprika hijau sering dianggap sayur modern yang sehat. Warnanya menarik, teksturnya renyah, dan semakin banyak digunakan sebagai campuran salad tumisan hingga topping pizza. Banyak orang tua mulai menyukainya karena mudah dikunyah dan katanya kaya vitamin. Tapi beberapa lansia justru mengalami gejala aneh setelah makan paprika, perut mual, sedikit pusing, bahkan ruam ringan di sekitar mulut. Salah satu pasien saya, Pak Ahmad, 65 tahun, pensiunan dari Jakarta Selatan, rutin menambahkan irisan paprika hijau ke dalam salad paginya. Awalnya terasa segar dan menyenangkan, tapi setelah beberapa minggu beliau mengeluh pusing ringan, tidak nafsu makan, dan perut terasa kembung. Setelah diperiksa dan dicatat pola makan harian, kami curiga pada paprika hijau. Saat dihentikan, gejala perlahan menghilang. Paprika terutama yang belum matang sempurna, seperti paprika hijau, mengandung senyawa alami bernama solanin. Solanin juga ditemukan pada kentang muda dan terong, kelompok sayur dari keluarga Solanaceae. Senyawa ini bersifat alergenik dan iritatif ringan terhadap sistem pencernaan, terutama pada individu yang sensitif atau sudah menua. Sebuah studi dari Journal of Allergy and Clinical Immunology 2018 menunjukkan bahwa solanin dalam jumlah sedang dapat memicu reaksi alergi ringan, termasuk mual, perut bergas, dan reaksi kulit, khususnya pada populasi usia di atas 60 tahun. Di usia ini, mekanisme detoksifikasi tubuh melambat dan respons imun pada lansia, sering tidak khas reaksi alergi pada lansia, bisa muncul dalam bentuk susah tidur, gangguan pencernaan, atau kelelahan ringan. Masalahnya, paprika hijau sering dikonsumsi mentah atau ditumis sebentar saja, yang tidak cukup untuk mengurai kadar solanin di dalamnya. Tidak semua orang akan bereaksi, tapi pada tubuh lansia yang sudah tidak fleksibel dulu, dampaknya bisa lebih terasa dan mengganggu kenyamanan sehari-hari. Apakah ini berarti paprika harus dijauhi? Tidak, tapi ada beberapa hal penting. Pertama, hindari mengonsumsi paprika hijau mentah jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya. Kedua, masak hingga benar-benar lunak, jangan hanya ditumis sebentar. Ketiga, perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Jika muncul rasa aneh, jangan anggap enteng. Bapak Ibu yang suka salad, apakah pernah merasa perut tidak nyaman setelahnya? Coba cek kembali bahan-bahannya. Kadang 1 potong kecil yang tidak dimasak tuntas bisa cukup membuat tubuh lansia protes diam-diam. Dan tubuh kita, apalagi di usia 60-an, tidak lagi mampu mengabaikan sinyal-sinyal kecil seperti dulu. Beberapa hal yang diwariskan dari masa kecil memang tak pernah kita pertanyakan. Salah satunya adalah leunca. Di banyak rumah makan Sunda, daun dan buah leunca disajikan begitu saja. Sebagai pelengkap sambal, kadang dimasak oseng atau dicampur pepes. Rasa pahitnya dianggap sebagai penyeimbang lemak. Tapi di ruang praktik saya beberapa kali mendapati hal menarik. Pasien-pasien lansia yang rajin makan leunca justru sering mengeluhkan dada berdebar, tidur tidak nyenyak, dan tekanan darah yang tidak stabil. Saya ingat seorang pasien bernama Bu Rahayu, 68 tahun, dari Subang. Beliau rutin mengonsumsi tumis leunca setiap 2 hari karena beliau menganggap itu sebagai warisan orang tua. Namun sejak beberapa bulan terakhir, tekanan darahnya tidak stabil. Kadang tinggi, kadang malah turun drastis. Setelah kami telusuri bersama, ternyata tubuh beliau mulai sensitif terhadap kandungan senyawa dalam leunca. Leunca termasuk dalam keluarga Solanaceae, sama seperti terong dan kentang muda. Daun dan buahnya mengandung senyawa alkaloid alami seperti solasonin dan solamargin yang memiliki efek stimulasi ringan pada sistem saraf pusat. Dalam dosis kecil, tubuh orang muda bisa menyesuaikan. Tapi bagi lansia yang jantungnya sudah lelah atau sedang menggunakan obat tekanan darah senyawa, ini bisa mengganggu irama detak dan kestabilan tekanan darah. Sebuah studi di Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2013 menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun leunca dalam dosis tinggi pada hewan uji menyebabkan perubahan ritme jantung dan efek vasokonstriktif ringan. Meski belum banyak diteliti pada manusia lanjut usia, lansia dengan riwayat hipertensi atau aritmia tetap disarankan berhati-hati. Masalahnya, banyak orang mengira bahwa semua sayur yang pahit otomatis baik untuk kesehatan. Padahal rasa pahit bisa datang dari senyawa yang tidak semuanya cocok untuk tubuh yang sudah melemah. Bukan berarti leunca harus disingkirkan selamanya.
Tapi bagi lansia ada baiknya leunca dimasak matang sempurna, tidak hanya setengah layu. Jangan jadikan lauk harian. Batasi 1 kali seminggu dan perhatikan kondisi tubuh setelahnya. Bila merasa jantung berdebar, tidur gelisah, atau kepala ringan, lebih baik hentikan dan konsultasikan lebih lanjut. Makanan yang diwariskan bisa jadi bagian dari kebijaksanaan masa lalu, tapi tubuh kita hari ini berbeda. Maka, mari kita pilih apa yang diwariskan dengan bijak. Tidak semua yang diwarisi perlu selalu diikuti. Di desa-desa sekitar Temanggung saya sering disuguhi sayur lodeh saat kunjungan kesehatan. Di antara bahan yang paling sering muncul adalah rebung tunas muda dari bambu yang harum empuk dan menyerap kuah santan dengan sempurna. Banyak orang tua menganggap rebung sebagai sayuran sehat karena alami dan mudah didapat. Tapi justru karena terlalu akrab, rebung jarang dipertanyakan. Dan dari kebiasaan inilah saya mulai melihat pola yang berulang, rasa lemas berkepanjangan, mudah pusing, dan gangguan tidur ringan yang muncul tanpa sebab jelas. Salah satu pasien saya, Pak Slamet, usia 69 tahun dari Muntilan, mengalami keluhan serupa. Tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada diabetes, tapi tubuhnya cepat lelah dan sering menguap meski tidak mengantuk. Ketika saya telusuri menu hariannya, rebung muncul setidaknya 3 kali. Dalam seminggu direbus di sayur lodeh, kadang digulai. Setelah konsumsi rebung dihentikan dan diganti dengan sayuran lain, keluhannya membaik hanya dalam 2 minggu. Rebung jika tidak diproses dengan benar mengandung senyawa sianogenik seperti taksifilin. Dalam tubuh senyawa ini dapat terurai menjadi hidrogen sianida HCN, yaitu zat beracun yang dikenal dapat mengganggu sistem saraf dan pernapasan jika terakumulasi. Sianida dalam jumlah kecil tidak menimbulkan keracunan akut, tapi bila masuk berulang dan lambat dikeluarkan, seperti pada tubuh lansia yang fungsi detoksifikasinya menurun, maka gejalanya bisa muncul dalam bentuk kelelahan kronis, pusing ringan, dan gangguan konsentrasi. Sebuah publikasi dari Journal of Food Science and Technology 2015 menyatakan bahwa rebung segar mengandung antara 100.000–500.000 mg/kg senyawa sianida, tergantung varietas dan musim panen. Cara paling aman adalah merebus rebung selama minimal 20 menit. Setelah itu buang air rebusannya sebelum diolah kembali. Sayangnya di banyak rumah rebung hanya direbus sebentar atau langsung dimasak santan tanpa membuang airnya. Dan pada tubuh yang sudah melewati 60 tahun, sistem hati dan ginjal tidak lagi bekerja seefisien masa muda. Untuk Bapak Ibu yang menyukai rebung, saya sarankan rebus terlebih dahulu dalam air mendidih selama 20 menit, buang air rebusannya, lalu olah kembali. Jangan konsumsi rebung lebih dari sekali seminggu. Dan jika tubuh mulai merasa lemas, kepala ringan, atau tidur tidak nyenyak, jangan abaikan. Kadang yang paling lembut di lidah justru bisa menyimpan beban yang berat di dalam tubuh. Maka mari tetap makan dengan nikmat, tapi juga dengan pengetahuan, agar yang alami benar-benar membawa sehat. Dan sebelum kita lanjut ke sayur berikutnya, izinkan saya memberi satu catatan khusus tentang rebung. Dari ke-7 jenis sayur yang kita bahas, rebung adalah yang paling perlu diwaspadai. Kenapa? Karena jika tidak direbus dan airnya tidak dibuang dengan benar, rebung bisa melepaskan senyawa sianida alami ke dalam tubuh. Efeknya memang tidak langsung menyebabkan keracunan berat. Namun jika dikonsumsi secara rutin tanpa kehati-hatian, rebung bisa memicu kelelahan kronis, pusing, dan memperberat kerja ginjal serta sistem saraf lansia. Banyak orang tua mengira rebung itu sayur kampung yang aman. Tapi justru karena dianggap biasa, rebung sering dimasak seadanya. Maka dari itu saya selalu ingatkan, yang menentukan aman bukan rasa atau tampilannya, tapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Rebung bukan untuk ditakuti, tapi harus benar-benar dimasak dengan pengetahuan. Jika ada satu jenis sayuran yang bisa membuat satu rumah semerbak hanya dengan dibuka tutupnya, itu adalah petai. Namun di ruang praktik, saya juga sering mendengar keluhan serupa: nyeri di pinggang, buang air kecil tidak tuntas, dan lutut terasa ngilu setiap bangun tidur. Dan saat saya bertanya, jawabannya seringkali sederhana. Saya sih makan biasa aja dok, cuma sambal petai seminggu 2 kali. Petai mengandung kadar purin yang cukup tinggi. Di dalam tubuh purin akan diubah menjadi asam urat. Bagi orang muda, metabolisme ginjal masih mampu membuang kelebihan ini. Tapi pada lansia di mana fungsi ginjal sudah melambat dan jaringan persendian mulai rapuh, asam urat bisa dengan mudah menumpuk dan memicu peradangan terutama di lutut, pergelangan, atau jari kaki. Selain itu, kelebihan asam urat bisa membebani ginjal dan mempercepat pembentukan batu ginjal. Tak hanya itu, petai juga tinggi kandungan senyawa sulfur
Zat ini memang memberi petai aroma khas, tetapi juga membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuangnya. Sebuah studi dalam International Journal of Nephrology 2020 menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi sulfur organik secara berlebihan termasuk petai dan jengkol dapat memicu gangguan metabolisme nitrat di ginjal pada kelompok usia di atas 60 tahun. Apakah artinya petai harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga, tapi bagi lansia petai tidak boleh menjadi makanan rutin. Cukup 1 atau 2 kali dalam sebulan dalam jumlah kecil dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan makanan tinggi purin lain seperti jeroan atau daging merah. Perhatikan juga sinyal tubuh jika merasa buang air kecil tidak tuntas, sendi terasa berat, atau tubuh mudah lelah setelah makan petai, sebaiknya segera hentikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kenikmatan makan sesaat tidak sebanding dengan derita ginjal yang harus bekerja 2 kali lipat. Jika dulu tubuh kita masih kuat menahan semuanya, kini saatnya kita menyesuaikan diri. Makanlah dengan nikmat, tapi jangan sampai petai menjadi beban yang tersembunyi, namun nyata bagi organ di usia senja. Karena menjaga ginjal sama pentingnya dengan menjaga semangat hidup. 7 jenis sayuran yang kita bahas hari ini bukanlah musuh. Tidak ada yang benar-benar beracun, dan semuanya tetap memiliki manfaat jika dikonsumsi dengan bijak. Tapi di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita sudah tidak lagi sama. Ginjal lebih sensitif, sendi lebih rapuh, pencernaan lebih lambat, dan respon tubuh tidak lagi secepat dulu. Karena itu yang tadinya aman bisa menjadi beban, yang dulunya ringan bisa terasa berat. Bahkan yang tampaknya sehat jika dikonsumsi berlebihan atau dimasak tanpa pengetahuan bisa merusak tubuh secara perlahan. Menjaga kesehatan lansia bukan soal menghindari semua makanan, tapi soal mengenali tubuh sendiri, menyadari perubahan yang terjadi, dan mengambil keputusan yang tepat, meski hanya soal 1 sendok sayur. Bapak Ibu tidak perlu takut makan petai rebung tauge atau kemangi, namun Bapak Ibu perlu tahu kapan tubuh sudah merasa cukup. Dan itulah bentuk cinta paling sederhana, cinta pada tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun, dan ingin tetap kuat sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini membuka wawasan dan membuat Anda lebih hati-hati dalam memilih sayuran, silakan klik tombol like dan subscribe. Dukungan sederhana dari Bapak Ibu akan sangat membantu kami untuk terus menghadirkan edukasi yang jujur dan mudah dipahami, khususnya untuk kesehatan para lansia Indonesia. Dan jika Bapak Ibu punya pengalaman pribadi, pernah merasa kembung, nyeri, atau lemas setelah makan salah satu sayur yang dibahas tadi, tolong tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak Ibu mungkin bisa menyadarkan orang lain. Bisa jadi 1 kalimat sederhana dari Bapak Ibu akan menyelamatkan kesehatan seorang sahabat, tetangga, atau anggota keluarga di luar sana. Karena menjaga diri itu penting, tapi saling mengingatkan jauh lebih berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari terus belajar bersama.